Masih bersama AM Tech Racing. Kembali lagi setelah lama tidak bikin video, kita masuk lagi ya. Ini di sini ada Satria EView standar. Di sini kita akan berbagi bukan masalah, tapi berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya memasang Satria EView mulai dari nol ya. Apa saja di tahapan-tahapannya ya. Mulai dari pertama ya. Dari mana dulu untuk memasang sebuah Satria EView. Di depan kita ada sebuah crankcase yang sudah kita bersihkan ya. Step by stepnya gimana sih ya? Oke, pertama cek semua ya, bagian lahar itu tidak ada yang bermasalah. Satu ya. Kedua, masang pertama itu keraknya balancer jangan dipasang. Masang kerkasnya dulu. Kenapa aku masang kerkasnya dulu ya? Kalau masang ininya dulu, nanti masang ininya biasanya ininya ambiar, goyang-goyang ya. Pasangnya ini sudah ganti stang baru, lahar pastikan aman. Oke. Oke. Lanjut ya. Bagian pemasangan perkas Satria EView bisa menggunakan tracker, bisa menggunakan partner ya. Lanjut ya. Ini hal yang paling buat pemula ya. Yang paling riskan ada di bagian selah starter ya. Selah starternya sangat rumit. Bagaimana cara memasangnya ya? Memasangnya itu nggak usah repot ya. Yang bagian ujung ya, ini ya, yang rangkaian sini itu nggak usah dipasang dulu, nggak apa-apa. Stopper, ya stopper pair ya di dalam, pasang. Oke ya. Oh ya, sudah nggak keluar-keluar ya. Kita pasang dulu di sini. Pasang dulu ya. Ini sudah ngancing di sini ya, stoppernya sudah di sini. Plat ring, jangan lupa washer ya. Ini urut-urutannya ya. Per, penahan stopper per ya. Terus washer. Terus gimana ya? Gimana lagi? Terus bagian ini apa namanya, gigi penghubung. Jangan salah, bukan kayak gini ya. Bener dia ding lalen. Oh ya, bener ya. Posisinya bagian yang ada giginya di atas ya. Masangnya nggak bisa sembarangan Mas ya. Kakak, ini nggak bisa sembarangan ya. Di sini ada titik ya. Titik ya, tak tandain. Titiknya di sini, ada di sini nih ya. Ada titik kelihatan. Oke ya, titik ini bertemu dengan titik yang ada di asnya ya, modul as. Udah nggak kelihatan ya? Oke, di sini kelihatan. Lampu kotak mana? Oke, kalau ibu, oke. Oh ya. Oke ya. Masih. Kemana sih mama sih? Kemana sih? Mau nyutingnya dari mana? Ya kan Nyutingnya lah jan. Semengi ya, ada titik ya. Oke, gawe padu ya, mengi-mengi ya. Ini ada titik ya. Tuh ya. Ini giginya madep atas. Pasangnya sama titik ketemu titik. Ya, ini ada titik. Tak tandain apa ya? Ya titiknya di sini lah ya. Keton ya. buat titik. Atas ini.
titik, ketemu titik ya. Terus ininya kan belum nyetopper ke sini, angkat dikit, puter sampai Terus bantu selah ya, pakai tangan angel ya, unyu. tak bantu selah ya, set sampai masuk sini. Oke, dah, jangan langsung dipasang semuanya ya, one by one. Iki titiknya ketemu titik ora? Oh salah siji masuk bongkar maning loh. Titiknya nang kene iki ya, kelihatan ya dari atas sama as ya, wis pokoknya kayak gue. Oke, terus berikutnya jangan lupa Ikut apa? gigi. Iya alo, salah mah. Aku beli. Per gigi. Ulangi ya. Biasanya salah. Nah ini lagi kebetulan bener ya. Oke, kita ulang lagi. Biasanya nggak dipasang, makanya saya aja bisa salah. Apalagi yang tidak bisa. Ya mau. Berarti ora bisa gitu. Oke ya, titik ketemu titik lagi nih per. Setelah weser ada per set ya, terus titik ketemu titik gimana ini no ya, titik ketemu titik. Oke, kita ulang lagi, kita puter. Ini bagian paling rumit kietok jane, rasio malah lebih enak daripada selah. Wis ya, ya. Terus terakhir bagian ini nih, jangan lupa nih posisinya ya, ini bebas ya, karena ini ada stoppernya. Ini kalau diputer ini naik. Terus ring diafragma, weser diafragma, weser sip. Nah, kita uji coba saat diputar di selah dia ngangkat apa enggak. Oh ya, nyantol ya. Ini nggak mungkin meleset. Oke. Wis selah, kalau sudah selah lulus berarti keras selah ya, habis itu ya. Terus oh ya, balancer. Lo balancer masanya gampang nih ya, angel kayak pokoknya EV itu paling rumit di antara motor-motor standar lainnya ya. Tuh ya, pasang dulu bebas ya, bebas. Nah ini gigi balancer masangnya gimana? Jangan sampai kebalik ya, ini kebalik, harusnya kayak gini, yang ada titiknya di atas. Caranya gimana? Set, kita posisikan giginya kira-kira hampir sama nih. Pendung yang mana ya, ini pelan-pelan muter. Masuk ya, titik ketemu titik, ini ada noknya, wis nggak bakal meleset ya. Udah jadi. Bagian kerak A sudah pasang komplit, balancer. Ini nggak ada weser-wesernya, nggak ada. Ini nggak ada weser, ini harus ada weser. Nah ini pemasangan rasio. Biasanya kalau kita bongkar rasio ya, kalau belum banget jago yang namanya bongkar-bongkar gitu ya, masih 50% berani gitu ya, nggak usah dibongkar KB. Ini posisi kayak gini dicuci aja ya, wesernya jangan sampai hilang, ditahan apa ditali dulu ya, disemprot. Ya, ini nggak bakal lepas soalnya ini harus didongkrak ya, paling gampang ini rasio EV ya. Set ya, pasangnya gini dulu ya, pastikan bearingnya kasih oli biar ready langsung muter, biar licin. Oke, pasang. Ish. Pendung mana pendung?
foto dong. Oh iya, pendung. Oh ya. Ganjil kedus ora. Ora ini nabrak ngisor. Set. Nah ya, Ganjil kedus. pas lubang. Oh salah ya, lihat ya, hati-hati ya. Tuh, no. Nih, ini berhubungan sama ini buat nyelah. Oke, ya. Pastikan ini rata. Bawahnya itu sampai ujung ya, sampai rapat sana ya bagian gigi primer rapat, bagian sini sudah rata, berarti sudah. Ya, nanti misal kurang masuk sedikit kalau crankcase-nya dipasang, insya Allah rapat. Jangan lupa wesernya ya. Kalau masang ini ada wesernya nih ya. Ini ada bearing, ada weser, bearing rasio. Wah, nyampe kelalen. Oke, ya kayak gitu. Oke. Nah, ini yang paling terakhir di bagian rasio masang. Ini cakar. Beda-beda apa sama? Ini beda dong, ya. Diameter tengahnya beda sama yang ini tuh ya. Beda. Kalau kebalik ini bisa masuk. Set. Ya. Nih. Lihat posisi botol. Ya. Misal gini, salah masang ya. Mumet ya, bingung gimana yang mana. Misal gini. Ini dipasang yang saya salah ya, salah kayak 52 ini enggak salah. Berarti ini sama ya. Posisinya sama. Berarti ini yang bagian sekunder. Yang ini yang bagian primer. Yang dewekan, yang 7E. Pasang ya. Madepnya ke botolan. Misal salah ke priwe, kita salah nak ya. Misal kita lebok nak. Ya. Tetap lebu, ayo kowe. Terus kita lebok nah ngene, 52 ngene. Tetap lebu, arahnya tetap sama. Terus yang 7E. Ya, ini menghadap ke botol. Ya, arah ini menghadap ke botol. Set. Ini menghadap ke botol 52. Loh, ya. Patokannya ora usah sing angel-angel. 7E buat primer, yang 52 buat sekunder. Ya, madepnya ke sana ke sini ya. Ini sebelum masang botol kok buang dulu keluar, arah keluar ya. Biar botolannya masuknya gampang. Wis. Untuk pemasangan motor standar wajib menggunakan yang namanya apa jenenge? Indikator, iki sensor. Sensor di sini ada massa ya. Massa netral sama top. Oke, topnya dening kur cetik tok ya. Ada dua sensor massa, sensor netral karo top. Ya, kita pasang di bagian ini loh. Ini masanya gimana? Dipasang. Tiba angel. Ya. Gimana ya caranya? Nanti sip. Ambil tang cadut. Oke. Kita kasih yang namanya apa ya, Mas? Stempel. Oh, stempel ya. Mama biasanya sing masangnya mama ya kok masang gitu. Ya ini seupil lah, jan. Apa jenengannya? Upil kudanil. Upil kudanil ya. Oke. Ya. Kasih grease-nya buat ngelem. Ini kan nanti kan kalau kena oli ya, nanti dia hancur sendiri ya bersama oli. Nggak apa-apa sedikit, nggak ngaruh sedikit lah. Kayak pasang ya, nggak mungkin jatuh ya. Kalau jatuh berarti udah takdir. Oke, sekarang kita angkat bagian primer, angkat sedikit, selekentep. Oke ya. Terus ini bagian sini sekunder diangkat sedikit. Di keprima nggih mah carane mah. Aduh. Sik. Oke. Sitnya tanganku kotor ke. Tak lap-lapan dhisik. Piye? Sikile. Ya. Kita angkat. Masukin ke bolongan, galengan atau lubang botolan ya.
Ini yang nomor 1 ya, untuk gigi satunya ya, itu agak tinggi ya. Oke, habis itu kita kasih kudur-kudur dikit oli, kudur biar licin. Terus apa mah, as ya, as sakar Karena apa dawannya? ya, beda dong. Yang sendirian dikasih 1 aja ya, ini yang 2 dikasih yang panjang. Oke, ini biar ya, dipaskan, kurang narik dikit, dorong ya sampai masuk bagian ujung ya, itu kan. Ini kalau nggak masuk berarti kurang pas, ucul maning. Oh ya, tarik dorong, gigi telunan seketep leketep ya, kayak olinya neken. Oke, dia lebu kabeh. Ini sudah finish bagian crankcase, kita cek ya. Ini di sini kan ada stopper gini. Nih, ini lihat ya. Wow, ya, benar. Iya, keton. Ini ada stopper ya. Ini stopper ya, box stopper. Berarti ini dari gigi 1 netral sampai gigi 6 ya. Kalau sudah lulus sampai sini diputer ya, enggak ada mandek ya. Cuma diputer dia kok. Diputer ya, orang muter-muter ya, diputer ya. Set sampai gigi 6 ya. Oh ya, sampai dia sampai ujung sini ya, berarti sudah lulus ya. Nggak usah praktekin satunya kemana, duanya kemana. Kemarin ada yang pertama kita bikin konten 1 ya, wis tak tambahin anyong mana kan sangar ya. Ini ya, gigi 1 mentok ini pasti berhubung ya, menghubungkan yang nomor pira iki sekelane nyong ya, naik itu gigi 1 kerja sini. Kalau kita turunkan set ya, netral yo, netral. Berarti ini kita memposisikan apa nih, botolannya itu netral. Apa wajib netral? Enggak juga ya, karena nanti pas saat kita masang cakar kan juga muter-muter juga ya. Nggak perlu netral juga nggak apa-apa, yang penting memastikan dari ujung sini sampai muter itu lulus. Oke? Terus ya, ini poin penting. Gampang nggak sih bermain caranya apa ya, sudah QC nya sudah bener, bearing oke. Terus fungsi apa ini yang kadang lupa ya. Kenapa kok ada apa namanya apa ini mah? Saringan. Oh, saringan oli ya. Saringan oli itu letaknya di saringan ini mah. Ini namanya sekat saringan ya lah ya. Ini posisinya di bawah apa jenenge iki, lubang hawa ya. Lubang hawa. Kenapa dikasih ini ya? Ini saat ketutup. Ya, saat ketutup. Ya, ini ada bolongannya, Bro. Ada bolongannya ya. Sip. Oke ya. Dari kopling ya. Dari kopling ya. Ini kan bolongannya dari kopling dari kopling. Saat kerja kan ada uap gitu ya. Ada kayak dorong piston ya, kayak dorong piston nih ya. Seolah-olah kayak memompa yang membuat udara seperti menekan ke bagian bawah atau ke bagian oli crankcase, bagian kopling ya. Itu angin, piston turun kan membawa angin gitu ya. Bukan hanya saat terjadi ledakan di atas, tapi saat piston turun itu membawa angin. Apalagi kalau pistonnya udah gede ya, piston gede anginnya pasti tambah besar. Terus dikasih lubang buat keluar ya. Ini kayak apa, labirin ya, labirin. Olinya itu keluar sini masuk ya, nyiprat ke sana. Nah, kalau nggak ada strainernya itu olinya bisa muncrat ke sini ya, menjadikan olinya muncrat ke filter. Itu kenapa kalau ini mantan tambah sedikit ya, kalau pistonnya rusak atau pistonnya itu sudah baret-baret, diisi oli terus dikas
jalan gitu ya, digas jalan top speed, keluar dari sini asap putih, itu berarti ring piston dan pistonnya sudah longgar. Itu karena udara yang di sini ya, tekanannya itu sudah bukan angin lagi tapi bercampur sama asap-asap surga ya. Itu wah, pokoknya kayak gitulah. Oke, terus apa lagi ya? Udah ya, udah fix ya. Lanjut ke bagian proses pengeleman. Penting ora sih ngelim? Ya penting dong. Kalau nggak dilem gimana om? Ya nggak apa-apa, tapi nanti kalau bocor jangan lagi ya, dilem. Oke, dilem. Terus di crankcase ini ada jalur-jalur ya, jalur oli yang tidak boleh terkena lem berlebihan. Gimana nih? Ini salurannya menuju iya pompa oli ya, tuh kan. Nah, ini kalau kesini kemasukan lem yang banyak, bumpet lemnya ya. Lemnya tipis-tipis saja. Ini nggak usah dilem, ngapain? Kan nggak ada sekat keluar ya. Tipis baik. Percepat baik. Cuma percepat mah. Men. Ngelentuk bae. Wis. Nah, ya ora kan biasanya enak ini tijen ngelentuk bae ndak di video. Iya men. Oke. Link kayak iki ben sing salah ben driver kayak contohnya nanti ya. Saya tunjukkan lem yang over. Nanti over gila. Sudah lama banget nggak bisa aja. Aduh. Tipis baik. Wis. Ora bakal bocor orang ini. Suzuki istimewa. Udah ya. Terus kasih oli dulu. Nggak usah jane nggak apa-apa, tapi nanti kalau awal launching mesin dihidupkan biasanya Meratak. iya kemeratak. Kasihan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Wis ya. Ya wis. Oh salah. Bolongannya salah. Yo kelalen. Ya, wis ya. Wis cetakna bae, materi mudun dewek. Oh. Wis. Sit. Palu gada. Nih ya. Oke, wis ya. Wis gampang mau diwali. Ya, ini kan masih kurang dikit, Bu. Berapa apa? Burung. Ya, berapa tengok masih di pasang. Oke, bagian perbaudan ya, sing salah baut ketaking nang nah. Oke ya. Saat kita mencuci atau membersihkan ya, itu jangan gegabah dicampur-campur kabeh ya. Orang Jepang pun untuk itu aja dikumpulin ya. Walaupun sepinter-pinternya manusia pasti akan kadang lupa ya. Oke, yang ada apa sih? Klem kabel ya. Sini nih ya. Belakang tulisan Suzuki. Cek. Iya ya. Iya, Mbok, ya. Pakai nih. Oh iya, bagian sini nih, butuh belakang tulisan Suzuki. Ini McLaren. Ini kan ada kabel nih. Buat ngeklem kabel ya. Loh, yang ini baru di sini, yang masa ya. Masa. Oh, panjang banget ya. Usahakan sisanya itu hanya setengah senti. Ya. Ini yang panjang, yang bersih ya. Ketahuan, yang bersih itu pasti biasanya di mesin. Ya. Cari dulu yang bersih kayak. Oke. Terus dia. Nah ya. Spesinya setengah sentian lah. Oke. Nah. Kan beda-beda, Bu. Jangan buru-buru dikencengin satu-satu. Maksudnya jangan langsung satu kencengin. Ditata dulu. Sampai bener-bener semua masuk ya. Hilang. Habis kosong. Ya, dihitung. Yos ya. Kalau di Jepang itu
biasanya kalau mau ngecek sesuatu itu harus ngomong yos. Putih lah. Kalian teh ngapa? Iya ini impact. Nanti kalau ini kencang sini jomplang gimana? Kan nggak ada rasanya mah. Nah, set ya. Hilang ya. Sini ya. Sini. Terus sana. Kayak gitu. Ya. Kalau jejernya ngene ya. Jejer kene, berarti perbarannya kene. Kayak gitu mah. Setelah lagi kabel masuk ini ke sana ya, ke atas, jangan ke bawah. Kene awas kameranya kesamplu, gue larang man. Kene ya. Oh, habis itu ya, proses pemasangan selanjutnya dibuat ora apa-apa, tapi alon-alon. Pirang derajat kene Wak. Ya, ini kan ada jarak nih ya, kira-kira 15 derajat lah. Set iki 15 derajat kan, kadang kan ana bingung Bok. Nih ini 15 derajatan ya semeneh iki. Nah gue ilmu sing ora nang toko, jenengane ilmu Alfamart lah, toko Alfamart ya kan. Wis ya, kita cek muternya lancar apa ora. Ya lancar. Ya, kalau posisinya lancar kayak gini, insya Allah dijamin mantap. Oke, udah ya bagian crankcase. Lanjut part 2 nantilah, ditunggu ya part 2. Besok kita eksekusi lagi bagian kopling apa saja yang harus diperhatikan ya. Biasanya banyak yang mengeluh lah, curhat ya, bermasalah di bagian kopling apa saja sih ya. Tonton video AMTech Racing, jangan lupa yang belum subscribe. Ya kayak gitu aja ya, segini video dari AMTech yang masalah pemasangan Satria EVO standar, bukan racing gitu ya. Racing sama ya, kayak gitulah ya. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.